Saudara dan saudari yang terkasih, kita masih dalam masa persiapan penerimaan sakramen Krisma. Dan inilah materi kita yang terakhir sebelum kita masuk dalam beberapa latihan perayaan Krisma dan juga pengakuan dosa. Karena ini adalah materi yang terakhir, maka marilah kita lihat kembali intisari dari setiap video sebelumnya atau setiap materi sebelumnya. Video pertama kita bahas tentang apa itu sakramen dan apa itu sakramen Krisma. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video pertama adalah bahwa Krisma adalah sakramen yang membuat kita menjadi 100% Katolik. Dan kita melihat bahwa sakramen ini sebagai cara Allah menyelamatkan kita, cara Allah mencintai kita. Di video kedua, kita bahas tentang makna sakramen Krisma itu meneguhkan sakramen baptis. Kalau sakramen baptis membuat kita menjadi anak-anak Allah, maka sakramen Krisma membuat kita tidak hanya menjadi anak-anak Allah saja, tetapi juga menjadi rekan kerja Kristus. Menjadi rekan kerja Kristus berarti ambil bagian dalam 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Jangan lupa untuk menimbah inspirasi dari kedua orang kudus yang kita sebut di akhir video, yaitu Beato Dionysius dan Beato Redemptus. Di video ketiga kita belajar bahwa dalam Krisma kita akan menerima Roh Kudus atau rohnya Kristus sendiri. Dalam video ketiga kita belajar dari kelompok jemaat atau gereja perdana, yakni ketika mereka menerima Roh Kudus, hidup mereka penuh semangat dalam 5 bidang kehidupan, yakni koinonia atau persatuan, kerigma atau pengajaran, liturgia atau peribadatan, diakonia atau pelayanan, dan martiria atau kesaksian. Dalam video keempat kita diajak untuk melihat diri kita, bakat atau talenta yang kita miliki. Kita diajak untuk menyadari bahwa setiap kita telah diberi oleh Tuhan kemampuan atau talenta tertentu, dan jangan lupa talenta itu tidak dipakai untuk kepentingan diri saja, tetapi harus bermanfaat bagi sesama. Karena kita itu satu gereja, satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya, dan kita adalah bagian-bagian tubuh yang memiliki peran yang berbeda dan beragam, maka talenta kita juga harus bermanfaat bagi gereja. Dalam video kelima, kita belajar bahwa kita yang menerima Krisma atau yang menerima Roh Kudus diajak untuk mampu membaharui dunia, seperti Nabi Yesaya dan Yesus sendiri yang telah diurapi Roh Kudus tampil untuk mewartakan kabar gembira. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk membaharui dunia, yakni yang pertama kita harus berani mengatakan tidak atau menghentikan kebiasaan yang jelek. Dan kedua, kita harus mulai beraksi dan melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dalam video ke-6, kita bahas tentang bagaimana seseorang hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Orang yang hidup sesuai daging adalah mereka yang kehilangan rahmat baptis, yakni kehilangan kesempatan untuk selamat. Sedangkan orang yang hidup oleh roh, di bawah pengaruh Roh Kudus, orang itu akan menjaga rahmat pembaptisannya dengan baik. Artinya, dia tidak kehilangan rahmat menjadi seorang anak Allah atau selamat. Kita yang menerima Krisma diajak untuk terus hidup dalam Roh Kudus. Orang yang hidup oleh Roh Kudus berarti orang itu penuh kasih, sukacita, sabar, murah hati, melakukan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan dirinya bagus. Dan sekarang di video yang ke-7 ini kita akan belajar tentang peristiwa Pentakosta dan 7 karunia Roh Kudus. Mari kita mulai dengan membaca kutipan Kisah Para Rasul berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudari yang terkasih,
Hari Pentakosta dimengerti sebagai hari pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Peristiwa ini disebut Pentakosta karena terjadi tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Penta berarti 5. Sebelum Pentakosta, para rasul menutup diri dan dalam keadaan takut bersembunyi di dalam rumah. Tetapi setelah Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun dalam rupa angin dan lidah api dan menghidupkan hati para rasul, mereka berani dan penuh semangat untuk mengatakan dan menyatakan kebenaran di depan orang banyak. Roh Kudus yang hadir dalam Pentakosta adalah roh yang mempersatukan, menciptakan persaudaraan, dan memberi keberanian untuk bersaksi di dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang menjiwai dan membimbing seluruh persekutuan iman tersebut, dan dari sinilah lahir gereja yang kita kenal sekarang ini. Kedatangan Roh Kudus benar-benar melahirkan gereja, yaitu satu persekutuan yang membuat semua orang menjadi satu dan bersaudara, walaupun berasal dari berbagai daerah dan berlainan bahasa. Kita yang hendak menerima sakramen Krisma akan dicurahi Roh Kudus, seperti yang sudah dialami para rasul pada saat Pentakosta. Dengan demikian, kita pun menerima roh keberanian untuk turut berpartisipasi, menyatakan kebenaran dan mewartakan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara dan saudara yang terkasih, kebiasaan gereja menjelang hari Pentakosta adalah berdoa novena 7 kurnia Roh Kudus. Kita pun menjelang Krisma wajib melakukan hal yang sama, yakni novena Roh Kudus, untuk meminta selain 9 buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, tetapi kita juga mohon 7 karunia Roh Kudus. Apa saja 7 karunia Roh Kudus itu? Mari kita lihat satu persatu, tapi sambil berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Dengan berdoa 7 karunia Roh Kudus ini, kita akan memahami setiap karunia itu punya makna apa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah materi-materi yang bisa kita pelajari sebagai bentuk persiapan kita untuk menerima sakramen Krisma. Kami berharap kita semua semakin lebih siap menerima Roh Kudus dalam sakramen Krisma. Jangan lelah bekerja sama dengan Roh Kudus, karena memang demikianlah seorang Katolik yang sejati.